Sekali lagi salam. Shalom. Baik, teman-teman kita sekalian, hari ini saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan di ibadah kaum muda sekaligus ulang tahun daripada Brian. Kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah, karena itu tadi sore saya coba belajar firman Tuhan ini. Saya ingin menyampaikan satu visi untuk kalian semua, untuk orang-orang muda, spesial untuk Brian. Saya tulis di sini, ulang tahun yang diberkati. Saudara, karena begini, ada orang bikin ulang tahun, tapi ulang tahunnya tidak diberkati. Itu contoh. Ada orang bikin ulang tahun tiba-tiba malam, orang mabuk, berkelahi, leluring. Itu namanya ulang tahun yang tidak diberkati oleh Tuhan. Tapi saya mau ulang tahun yang diberkati. Artinya begini, mungkin kita tidak ulang tahun hari ini, tapi kita masih hidup sampai hari ini. Apa tujuan Tuhan untuk saudara dan saya? Satu, kita diberkati. Diberkati selalu bukan berhalu uang, keselamatan juga adalah berkat. Apa yang saya maksudkan ulang tahun yang diberkati? Artinya begini, kalau saudara hidup, saudara harus diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, kalau saudara hidup, berarti apa? Hidup saudara harus diberkati oleh Tuhan. Kalau tanya orang tua yang mungkin tidak tahu gereja, orang tua yang tidak tahu beribadah, orang tua yang tidak takut Tuhan, kalau tanya dia juga tidak ingin anaknya hancur, anaknya tidak diberkati. Walaupun dia tidak cinta Tuhan, dia punya kerinduan satu, anaknya diberkati. Nah, apalagi saudara-saudara. Karena itu mari saya akan coba bahas di dalam Ulangan 28. Ulangan 28, saudara akan baca dalam ayat 8 saja. Coba kita lihat sini sama-sama. Ulangan 28 ayat 8. Coba kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama. Ini jadi iman kita, jadi pengharapan kita, dan jadi keteguhan iman kita bahwa ini terjadi dalam hidup kita. 1, 2, 3. Tuhan akan memerintahkan berkat atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Sekali lagi, Tuhan akan memberi berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Silakan duduk. Jadi kalau saya ganti ini katamu dengan Rian, maka bunyinya begini: Tuhan akan memerintahkan berkat ke atas Rian, ke atas kita masing-masing, di dalam lumbungmu, di dalam segala usahamu. Artinya usaha apapun, kerja apapun, Tuhan mau berkati. Ia akan. Nah, yang menarik adalah kata ini. Ia akan. Kata akan itu sudah terjadi atau belum? Belum. Nah, padahal dia bilang Tuhan akan perintahkan berkat. Lihat, Tuhan kasih kamu berkat. Tuhan akan kasih kita semua pemuda berkat. Akan. Kalau akan itu dia janji sudah pasti. Tapi kapan dia berikan? Nanti kita belajar sampai akhir dari bunyi ini. Di dalam lumbungmu, di dalam segala usahamu, ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu. Di mana negeri Tuhan berikan? Ya di Kupang, di mana kita lahir, kita tinggal, kita sekolah, kita kerja. Disinilah Tuhan memberkati kita. Yang setuju katakan amin. Nah, berkat apa saja yang sebenarnya ada di dalam diri Rian dan diri kita semua? Ini janji Tuhan untuk kita semua. Semua pasti kita rindu, kan? Siapa yang tidak rindu diberkati? Siapa yang rindu diberkati? Angkat tangan. Kalau saudara rindu diberkati, maka dengar baik-baik. Tadi dia sudah janji, tapi dia bilang akan. Berarti nanti dia kasih. Rian, nanti dia akan kasih kamu. Semua kaum pemuda Nazaret dia akan kasih. Pertanyaannya adalah berkat apa yang dia mau kasih untuk saudara di negeri di mana kamu tinggal, yaitu Kupang, kota Kupang. Tempat negeri itu bisa bicara tentang keluarga saudara. Di negeri di mana keluargamu melahirkan engkau. Nah, apa berkatnya? Mari kita lihat cepat-cepat. Berkat apa saja yang Rian dapat dan kita semua orang-orang muda yang bisa kita dapat dari Ulangan 28. Saya bawa kita cepat saja. 1, saudara akan dapat berkat pertama adalah wibawa dan penyertaan Tuhan. Ya, ada orang itu kan wibawanya dibuat-buat, tapi ada orang wibawanya selalu orang bilang karisma. Dia diam kan, orang sedang dengan dia. Nah, berkat pertama adalah wibawa dan apa? Penyertaan Tuhan. Wibawa di sini bukan wibawa yang dibuat-buat, tapi wibawa ilahi. Sampai-sampai dia bilang begini di dalam ayat 10. Saudara lihat ini.
maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atas namamu. Ingat ya, setiap pemuda, waktu saudara cinta Tuhan, beribadah kepada Tuhan, ada satu nama yang melekat dalam dirimu selain nama kita, Rian. Ada nama keluarga, Togo. Ada nama kita, Irma. Ada nama keluarga, Sinlaloy. Tapi ingat bahwa di dalam diri Rian Togo ada satu nama yang tidak terlihat, yaitu nama Tuhan Allah. Jadi orang yang diberkati adalah orang yang ada nama Tuhan di dalam hidupnya. Mengerti ya? Saudara, ini bagus sekali, bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Justru saudara, bangsa-bangsa di situ adalah bangsa-bangsa kafir yang kadang-kadang bisa bunuh atau menyerang orang Israel. Tetapi janji Tuhan itu kepada orang Israel, kalau kamu benar-benar ada nama Tuhan dalam hidup saudara, ada wibawa ilahi, ada penyertaan Tuhan. Sebenarnya yang bikin orang takut bukan nama mereka, tapi karena ada nama Tuhan yang menyertai mereka. Jadi berkat pertama, saudara-saudara, ada apa? Ada wibawa Tuhan dalam diri kita, ada penyertaan Tuhan. Makanya jangan kemana-mana, saya tidak pernah takut. Mau kemana saja, saya tidak pernah takut. Mau ke luar negeri, mau dalam negeri, mau ke satu kampung yang saya belum ada keluarga, tidak ada keluarga, saya tidak pernah takut. Kenapa? Karena saya tahu berkat pertama ada Tuhan yang menyertai kita. Amin. Jadi lihat, ingat Bapak dan kita semua, ini berkat pertama, ada penyertaan Tuhan. Ya, biasanya kalau kita masih kecil akan lebih memahami yang ini. Waktu kita kecil itu mau di kamar mandi, betul takut toh. Tapi kalau ada mama yang pegang bawa di kamar mandi, kita menjadi berani. Alkitab bilang begini, kenapa kita jadi berani? Karena ada penyertaan Tuhan. Jadi berkat pertama itu Tuhan mau sertai kita. Kalau saudara baca Daud disertai Tuhan, dia diberkati. Siapa saja yang disertai Tuhan, selalu ada berkat penyertaan. Yang kedua, saudara, saya coba bikin renungan dengan cepat. Yang kedua, berkat apa lagi? Apa yang engkau kerjakan, apa yang engkau miliki, diberkati Tuhan. Ya, kalau sekolahmu diberkati. Kalau saudara dapat pekerjaanmu diberkati. Kalau engkau punya sesuatu, itu diberkati. Suaramu yang saudara punya diberkati. Otakmu yang engkau punya diberkati. Masalahnya saudara lihat ayat yang Alkitab bilang begini. Juga Tuhan akan melimpahi. Ya, Rian pegang janji ini. Tuhan kasih berkat itu bukan sepotong-sepotong. Tuhan kasih dia pakai bahasa ini. Juga Tuhan akan apa? Melimpahi. Kata limpah itu seperti kalau saudara isi sesuatu di bokor sampai dia tumpah. Kata ini yang digunakan. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan apa? Kebaikan. Jadi tadi saya bilang berkat itu tidak selamanya uang, tapi apa? Kebaikan. Waktu saudara tidak punya uang, tapi saudara dalam keadaan baik-baik sehat, itu berkat Tuhan. Tapi dia bilang kebaikan ini juga saya terjemahkan sebagai hidup yang lebih baik dari hari kemarin. Jadi saudara lihat ini, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, ini berarti apa yang dia miliki, apa yang dia usaha, apa yang dia kerjakan, diberkati oleh Tuhan. Di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan apa? Sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Lihat, jadi lengkap. Yang dia punya apa? Apa? Ternak, betul ya? Yang dia punya apa? Hasil bumi. Yang dia kerjakan apa? Sama. Ternak dia, usaha dia kerjakan. Hasil bumi dari tanah yang dia punya juga diberkati oleh Tuhan. Jadi terjemahannya begini. Kalau saudara punya kuliah diberkati. Kalau saudara punya usaha itu juga akan diberkati. Kalau saudara punya keluarga itu harusnya diberkati Tuhan. Amin. Sudah lihat ini berkat Tuhan. Nah, ayat 12 lebih indah lagi, saudara. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya. Kita berbendahara, tahu kita beruang gereja, ya sebatas itu. Tapi ini bukan perbendaharaan gereja yang uangnya sedikit. Ini bukan perbendaharaan nama yang juga terbatas. Alkitab bilang berkat ini digambarkan ini perbendaharaannya. Perbendaharaan siapa?
bendaharanya langsung tua. Kalau bendaharanya mama kita, tanggal muda uang masih banyak, tanggal tua habis. Tapi digunakan kata bendaharanya adalah Tuhan. Nah kalau Tuhan bendaharanya, kira-kira berkat bisa putus tidak? Tidak. Karena itu nanti kita lihat, saudara lihat ini. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya. Wow, ini katanya kaya sekali. Yang apa? Melimpah. Kata itu digunakan sampai tumpah. Lalu yang di langit untuk memberi hujan bagi tanah pada masanya dan memberkati perkataan ini dengan baik segala pekerjaan. Kata pekerjaan itu berarti kata usaha. Segala usahamu, usaha kuliah, usaha sekolah, usaha apa saja, dia bilang bendahara sorga yang melimpahkannya. Nah, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak minta pinjaman. Kasih orang utang, tapi Anda tidak berutang. Berkat yang tidak pernah habis. Satu lagi, berkat apa yang sudah dapat dari Ulangan 28. Selalu, tadi saya bilang, selalu ada promosi. Yang saya maksudkan di sini, yaitu Tuhan angkat ini hidup. Amin. Apa saudara mau hidup begini saja? Tidak kan? Kita mau supaya hidup kita makin hari satu-satu Tuhan angkat kita. Orang tua pasti mau anak-anaknya diangkat oleh Tuhan. Coba ayat 13 kita lihat berkat terakhir ini. Jadi adik, Tuhan mengangkat kamu, tapi nanti kita lihat bagaimana caranya. Kita sudah lihat tujuan Tuhan adalah tambah umur, tambah berkat. Dan kita lihat tadi sudah dijelaskan berkat. Nah ini berkat terakhir dari Ulangan 28. Saya ada banyak berkat, tapi karena saya ambil Ulangan 28, ini saya mau bahas di Ulangan 28. Selalu ada promosi, yakni apa? Tuhan angkat kita punya hidup. Ayat 13, saudara ini. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Sorry, ini bukan ini ya, saya salah baca. Sebenarnya kalau saudara baca ayat yang tadi saya lupa copy, saya coba baca untuk saudara. Ulangan 28 saya coba baca di sini untuk saudara, bahwa bukan itu ya, itu ayat yang ke-14 maksud saya. Saudara lihat di sini baik-baik. Ulangan pasal 28 ayat 14 bukan bunyi itu. Saudara ini, saudara dengar baik-baik. Ini indah sekali. Saya bilang promosi itu karena ini saudara. Saudara dengar gini. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, jadi ini bukan ya, atau dia ya, betul. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain. Sorry, ayat 13, betul ayat 13. Kita baca dulu ayat 13. Saudara dengar begini. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi apa? Kepala. Tadi saya bilang promosi, Tuhan angkat. Dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Ini masih dalam Ulangan 28. Jadi berkat ketiga, ini berkat ketiga, bahwa engkau akan diangkat menjadi apa? Kepala dan bukan ekor. Apa maksudnya? Biasanya ekor yang ikut kepala atau kepala ikut ekor? Ekor ikut kepala, artinya kepala itu pemimpin. Kepala itu bicara tentang sesuatu yang diangkat oleh Tuhan. Dia bilang tidak, dia selalu naik dan tidak turun. Ini berkatnya. Jadi adik dan kita semua orang muda dengar. Ini berkatmu, bukan saya yang janji, bukan gembala yang janji, bukan pendeta yang janji, bukan orang tua yang janji, bukan gereja yang janji. Yang punya bendahara itu, bendahara berkat itu yang punya Tuhan Allah. Dia bilang saya mau kasih kamu itu. Nah ini pertanyaan saudara, siapa yang mau janji Tuhan ini untuk saudara? Enggak tahu. Pertanyaannya, apakah Tuhan kasih sesuatu itu, janji itu begitu saja kok adik? Begitu saja pemuda Nasar? Tidak. Selalu saya bilang, kalau Tuhan janji, dia biasa bikin syarat di sini. Kalau saudara baca Alkitab selalu gitu, tidak selalu, tapi kebanyakan saya menemukan gitu. Setelah dia ngomong janji, biasanya dia kasih syarat. Itu berkatmu selama engkau hidup, selama engkau umur panjang, selama engkau berulang tahun. Itu berkatmu. 3 berkat tadi. Ya. Tetapi ada syaratnya. Banyak
orang hanya baca Alkitab selalu dia pun janji ini berkat, ini berkat, ini berkat, ini berkat. Tapi saudara harus baca lengkap ayat itu. Ulangan 28 ada syaratnya. Apa syaratnya? Untuk saudara diberkati. Adik, walaupun ini janji itu ada dan kita semua orang anak muda Nasaret, tapi di pusat ada, di pusat di sini. Pertama, kamu harus tahu apa rahasia agar selama Tuhan kasih nafas hidup, kasih ulang tahun, kasih umur panjang, bagaimana supaya kita bisa dapat berkat yang tadi itu. Nah, satu bilang hidup harus taat pada firman Tuhan dan taat pada Tuhan. Jadi dengar, berkat itu bukan untuk semua orang. Berkat Tuhan itu pasti, beda arahnya pasti. Itu adalah dia kasih, tapi dia tidak kasih semua orang. Dia kasih pertama untuk orang yang mau taat pada firman dan taat pada Tuhan. Yang sudah katakan amin. Nah, ayat 2 coba kita baca. Segala berkat ini, segala berkat yang tadi itu, saya ulang lagi, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi apa? Bilang, berkat itu bagian saya. Kuat, berkat itu bagian saya. Nah, bagaimana berkat itu bisa menjadi bagian saudara? Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi tadi berkatnya kita sudah dengar ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan dia bilang betul itu berkat bagianmu. Tapi ada tapinya. Syaratnya ada. Kamu harus mendengarkan suara Tuhan Allah. Amin. Jadi kaum muda, lepas dari ulang tahun aja saya tanya, kalau kamu mau supaya berkat Tuhan Allah, taat sama firman Tuhan. Amin. Taat sama apa? Suara Tuhan. Taat sama apa? Perkataan Tuhan. Taat sama apa? Apa yang saya dengar dari Tuhan lewat hamba-hambanya. Amin. Yang berikut, saudara. Yang kedua, bagaimana supaya hidup yang tadi janji Tuhan dia bilang, itu bagianmu. Kan dia bilang begitu ya. Itu bagianmu Nike. Itu bagianmu Eldi. Itu bagianmu Dito. Semua itu bagianmu. Tapi dia bilang, kamu harus dengar suara saya. Syaratnya itu. Yang kedua, ayat 9, syarat yang kedua. Saudara baca. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat apa? Yang kudus. Jadi yang kedua, adik, dan kita semua orang muda, kalau kamu mau jadi Tuhan berkat tadi, bagianmu menjadi bagianmu, dan Tuhan serahkan itu bagian untuk saudara. Yang kedua, hidupmu harus kudus. Amin. Kalau sudah menjadi hidup kudus, jangan harap Tuhan mau kasih. Yesaya 59 bilang begini, ayat 1 dan 2. Bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga kurang mendengar, tapi yang menjadi pemisah antara saudara dan saya adalah dosa. Dosa itu penghalang berkat. Dosa penghalang Tuhan menyerahkan apa yang Dia sudah janji. Jadi kalau saudara mau lihat ini ulangan 28 terjadi, adik kita harus hidup kudus, pikiran kudus, hati kudus, boleh pikir macam-macam. Semua kamu udah. Baru dia bilang, saya kasih yang tadi itu berkat-berkat. Amin. Yang terakhir kalau kita akan berdoa, dia bilang saya kasih. Nanti pulang baca ulang supaya saudara mengerti. Mulai dari ulangan 8 ayat 1 sampai ayat 14 baca. Ini lengkap. Ini saya tidak bahas di dan 1 sampai 14 itu. Dia bilang dia kasih itu berkat yang terakhir. Kalau kamu setia beribadah dan melayani Tuhan. Bukan saya yang bilang. Lalu kita baca coba ayat 14. Saya tidak karang saudara. Ayat 14 begini. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti apa? Allah lain beribadah kepadanya. Artinya begini, orang Israel dilarang beribadah selain daripada Yahweh. Jadi Allahnya orang Israel itu namanya siapa? Yahweh. Tapi saya jelaskan sedikit. Tapi kenapa mereka menyebut Adonai? Jadi orang Israel itu Yahweh itu YHWH ditulisnya. Itu Allahnya orang Israel, Allah yang sangat kudus. Nah, waktu mereka mau menyebut Allah itu kudus, mereka tidak boleh karena kalau kudus, maka mereka memanggilnya dengan kata Adonai. Saudara bisa lagi menyanyi lagu Adonai itu ya. Jadi Adonai itu nama yang sebenarnya itu nama Allah Israel, tapi karena terlalu kudus mereka sebut dia Adonai. Itu seperti begini. Saya punya 3 anak. Nama saya kan
Jerry Adu, betul ya, Jerry Adu. Tapi masa anak saya berani panggil gini, Jerry, sini Jerry. Gak begitu, tidak bisa. Dia harus panggil saya dengan kata apa? Bapak, untuk mewakili nama saya Jerry tadi. Untuk menghormati dia tidak panggil saya Jerry, walaupun saya punya nama Jerry. Tapi untuk hormat kepada dia, kita menggunakan kata Bapak. Benar dia? Nah, waktu orang Islam panggil Yahweh, itu mereka tidak boleh, terlalu kudus. Maka mereka akan panggil dengan nama Adonai. Jadi Adonai itu artinya Allah yang disembah oleh orang Israel yang kudus, yang luar biasa itu. Nah, saya mau maksud begini. Ada Allah lain yang akan mereka ikuti, ada Allah lain yang mereka akan beribadah. Tapi risikonya tadi, apa yang saya janji, saya tidak kasih kamu. Kalau kamu beribadah kepada Allah selain Allah Yahweh dan Allah Adonai tadi. Kita sembah hari ini yang kita lebih kenal dengan nama Yesus. Apa artinya? Biarkan ini dari ayat 1 sampai ayat 14 hanya diberikan kepada mereka yang setia kepada Allahnya dan setia melayani dan beribadah kepada Allahnya. Sudah mengerti? Kenapa di sini kan tidak ada tulis melayani Bapak Gembala? Kok bisa berlayani dari mana dia punya kata Bapak? Begini, orang datang kepada Tuhan itu biasanya ada dua unsur. Pertama, minimal satu dia beribadah, satu dia melayani. Imam-imam itu datang selain mempersembahkan korban kepada Allah, mereka melayani. Jadi maksud saya begini, orang Israel itu seperti kita, datang beribadah, tapi kita melayani ya. Contoh, kita datang habis ibadah, ada yang tamborin, ada yang senior solider. Itu sebenarnya rahasia bendahara surga kasih kita berkat surga. Selamat ulang tahun Ade dan selamat ulang tahun setiap tahun untuk kita. Dan kalau kita hidup jangan sampai berkat itu diambil orang lain yang mengetahui rahasia. Pulang dan bilang, saya pemuda Nazaret, saya Ade Rietobo, saya masih hidup. Saya tahu saya masih punya kesempatan ambil berkat itu. Tapi caranya 1 taat, 2 kudus, dan 3 setia beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Mari kita bantu. Oke, mari kita bantu.